Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang model-model para penggibah. Model-model para penggibah. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, ada orang yang menggibah ya untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya agar ngobrolnya asik, agar ngobrolnya nyambung. Ya. Jadi kalau para sahabat sedang ngumpul, kerabat sedang ngumpul, saudara-saudara lagi kumpul, ya. Silaturahmi tapi silaturahmi plus gibah, itu bahaya. Sering orang kumpul-kumpul kerabat ternyata bergibah apa? Ria. Jangan, nanti silaturahmi pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan apa? Bergibah ria. Jangan. Jadi terkadang dia gibah kenapa? Karena untuk menyesuaikan diri. Jadi orang dia tahu itu gibah tapi dia ikut nimbrung ketawa ketiwi supaya apa? Supaya ya nyambung. Kalau lagi gibah kemudian dia diam-diam sendiri dia tidak enak, maka dia ikut gibah. Dia khawatir teman-temannya ninggalin dia. Dia khawatir dibilang apa, akhirnya dia ikut ketawa ketiwi, ikut bergibah ria. Terkadang seorang bergibah ya dengan menampakkan dia kasihan kepada orang tersebut. Oh, kasihan si fulan. Salat selalu terlambat ya. Gibah itu. Menunjukkan rasa kasihan. Padahal niatnya bukan begitu ya. Jadi hati-hati ya. Terkadang gibahnya seperti itu. Terkadang seorang menggibah dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Menggibah ya. Menjatuhkan apa? Orang lain. Dia gibah orang untuk menjatuhkannya, untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Terkadang seorang gibah karena hasad dan dengki. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah hasad dan dengki, dia menggibahi orang yang dia hasati, yang dia dengki tersebut. Dan banyak, Ibnu Taimiyah menyebutkan hampir 8 model ya. Itu di antaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi seorang jangan gibah, jaga lisannya. Sadar bahwasanya gibah adalah dosa besar. Ustaz, bagaimana kalau yang digibahi orang kafir? Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhak atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Nabi jelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Di sini Rasulullah SAW mengatakan saudaramu. Berarti kalau bukan saudara kita orang kafir, apakah boleh kita gibahi? Yang jelas kalau kita menyebutkan keburukan orang kafir, ya, maka tidak seperti dosa gibah. Karena Rasulullah menyebutkan akhak. Engkau menyebut tentang apa? Saudaramu. Kehormatan orang Islam tidak seperti kehormatan non Muslim. Tapi apakah kita boleh menggibah-gibah orang kafir? Kita katakan kalau enggak ada masalahnya buat apa? Jangan juga kita mendolimi orang kafir. Kalau ada masalahnya tidak apa-apa. Hukumnya tidak sama seperti menggibahi orang Muslim. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam mendolimi apa orang kafir. Kalau enggak ada masalahnya maka tidak perlu kita menggibah-gibah juga orang kafir. Ustaz, bagaimana kalau yang kita gibahi suka disebut dengan gibah tersebut? Ya. Contoh dia menggelari dirinya si kribo. Bolehkah kita menggibah dia menyebut si kribo? Karena kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada sesuatu kekurangan pada diri seorang yang dia tidak benci kalau disebut kekurangan tersebut, bahkan terkadang menjadikan gelar bagi dirinya, maka ya itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Tetapi khawatirnya kita termasuk dalam larangan memberi gelaran yang buruk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling menggelari dengan gelaran yang buruk. Ya. Kita sebaiknya hindari. Kita sebaiknya hindari. Demikian juga bagaimana kalau yang kita sebutkan tadi tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya maka itu bukan ghibah. Contoh kita mengatakan, saya ketemu seorang, parah orangnya." Ini bukan ghibah. Yang mendengar tidak tahu siapa yang kita maksud. Maka itu bukan apa? Ghibah. Ya, kita bercerita tentang seorang, ada orang seperti ini, yang mendengar tidak tahu siapa yang dimaksud, maka itu bukan ghibah. Maka itu bukan ghibah.
Baik. Inilah tadi ghibah dan bentuk-bentuk ghibah.